Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk belajar bersama-sama, belajar IPS yang minggu kemarin sudah diberikan sama Ibu Titi materinya tentang letak dan luas Indonesia. Sekarang saya lanjutkan lagi. Untuk hari ini kita akan belajar tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, Ibu bernama Sri Sumarni. Kalian boleh panggil untuk anak-anakku kelas 7, boleh panggil Bu Sri atau Bu Marni. Untuk kali ini kita akan belajar potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Tujuannya kalian nanti bisa menjelaskan tentang potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia, baik yang ada di hutan, baik itu ada di perairan, dan nanti tujuan yang kedua, kalian nanti diharapkan bisa memberi contoh hasil-hasil sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Kalau kemarin kalian sudah mengetahui letak posisi Indonesia, bahwa Indonesia adalah letak secara astronomis itu nanti dari astronomis itu nanti beriklim tropis, sehingga nanti menyebabkan salah satunya adalah sumber daya alam Indonesia itu kaya akan sumber daya alam, baik itu yang berupa sumber daya alam yang diperbarui maupun yang tidak bisa diperbarui. Juga dari sumber daya alam yang diperbarui, kalau kalian kelas 1, waktu di kelas 6 itu saya kira sudah diajarkan tentang sumber daya alam yang diperbarui dan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Untuk kali ini kita akan ngulang lagi, hanya beda judulnya saja, potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia, tapi masih ada benang merahnya dengan pelajaran di SD. Kita mulai hari ini. Potensi sumber daya alam Indonesia itu dibagi ya, yang sumber daya alam di Indonesia yang dari hutan. Indonesia kalian ketahui memiliki hutan tropis terbesar di dunia, terutama di Pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua. Dan hutan tropis ini penting bagi dunia karena sebagai penghasil oksigen. Tapi sayang sekarang jumlah luas hutan tropis sudah mulai berkurang karena alih fungsi lahan. Banyak daerah-daerah di Kalimantan, Papua, Sulawesi, Sumatera itu sudah fungsi lahannya tidak lagi hutan, tapi dialihkan untuk kawasan perkebunan ataupun industri atau untuk pemukiman. Nih, akibatnya nanti ya, salah satu dampaknya, dampak alih fungsi hutan, lahan hutan ini adalah salah satunya karena lahan hutan berkurang, akhirnya nanti bisa menyebabkan banjir ataupun tanah longsor, dan juga bisa menyebabkan oksigen berkurang karena lahan hijaunya yang menghasilkan oksigen berkurangnya lahan hijau, dan bisa juga menyebabkan flora fauna di Indonesia mengalami kepunahan karena tempat tinggalnya sudah diambil alih oleh manusia. Sedangkan kalian ketahui fungsi hutan itu banyak sekali, penting bagi kehidupan manusia. Contohnya apa? Yaitu untuk menyerap air hujan. Air adalah sumber kehidupan manusia. Kalau air berkurang, kita akan kekurangan, akan mengalami kerugian, kita akan tidak bisa mendapatkan air bersih, sulit mendapatkan air bersih. Terus yang kedua, kemungkinan juga tempat hidup flora fauna itu punah, tidak ada lagi, sehingga kalian pernah mendengar berita di Sumatera kenapa gajah mengamuk di tempat pemukiman karena tempat tinggalnya sudah digantikan oleh manusia. Di Kalimantan banyak orang hutan mencari makanan di perkebunan kelapa sawit karena flora faunanya sudah tidak ada tempat tinggal lagi. Dengan fungsi hutan juga bisa mencegah terjadinya erosi karena pohon-pohon itu nanti bisa menahan derasnya air sehingga bisa mencegah terjadi erosi. Juga dengan banyaknya pohon bisa menghasilkan oksigen.
kalian bisa membandingkan rumah kalian yang tidak ada pohonnya dengan rumah yang penuh dengan pohon, itu akan terasa. Kalau rumahnya tidak punya pohon, maka akan panas karena tidak menghasilkan oksigen. Sedangkan kalau rumah kalian itu banyak pohon-pohon, maka akan sejuk karena banyak menghasilkan oksigen. Oksigen adalah sumber kehidupan manusia. Fungsi hutan juga bisa menjadi sumber kehidupan masyarakat sekitar. Apa fungsinya? Karena masyarakat sekitar bisa mengambil hasil hutan untuk keperluan industri. Tapi ini harus dilakukan secara baik, tidak asal tebang. Harus melakukan usaha tebang pilih, ya, memilih pohon-pohon yang besar untuk ditebang, sedangkan tidak langsung babat semua habis, nanti bisa menyebabkan hutan gundul yang bisa menyebabkan banjir nih. Contoh-contoh hasil hutan yang ada di Indonesia banyak sekali. Dan hasil hutan ini bagi Indonesia bisa mendatangkan devisa besar. Kenapa? Karena menghasilkan kayu yang bisa dijadikan komoditi ekspor. Contohnya kayu miranti. Seperti apa toh kayu miranti? Seperti ini. Ini salah satu contoh kayu miranti. Bisa dijadikan bahan-bahan industri. Misalnya mebel-mebel ya, untuk buat rumah ini dari kayu ini. Juga kayu jati. Nah, ini mungkin lingkungan kita, terutama di Gondang, banyak sekali kayu jati. Bahkan mahoni juga ada. Nih. Kalau rotan ini ditemukan di Kalimantan. Contoh rotan ini biasanya digunakan untuk keperluan industri, terutama misalnya dibuat kursi atau untuk kerajinan tangan. Ini hasilnya salah satunya, ini adalah hasil sumber daya. Ini salah satu contoh dari rotan yang bisa digunakan untuk membuat hasil karya anak ini. Mungkin kalian pernah membuat, ini adalah dari rotan. Salah satu contohnya. Juga kayu cendana, kayu rasa mala. Ini akasia, juga mungkin juga kayu putih. Kayu putih itu sekarang lagi digunakan masa Covid ini, katanya bisa menjadi antisipasi virus Covid. Kayu putih nih. Selain itu dari sumber daya alam dari hutan, sumber daya alam lainnya adalah dari hasil tambang. Ya, secara geologis Indonesia itu dilalui, kalian kemarin kalau sama Bu Titi sudah dijelaskan, dilalui oleh 2 lempeng Asia dan lempeng Australia, dan keuntungannya juga ada, kerugiannya juga ada. Kerugiannya kita sering terjadi gempa, tapi keuntungannya dengan adanya kondisi geologis Indonesia yang seperti dilalui oleh lempeng Asia dan ya, menguntungkan, yaitu hasil tambang Indonesia banyak sekali dan bisa dijadikan komoditi ekspor, bisa menambah pendapatan negara. Saya kasih contoh saja yang sering kita lihat saja, contohnya gas. Gas ini dihasilkan di Aceh, Sumatera, Kalimantan. Gas ini di rumah kita ada. Ibu kita menggunakan untuk memasak yang kita kenal sebagai gas LPG. Terus juga emas. Ya. Emas kalau belum dikelola seperti ini. Ini emas. Nih. Emas masih emas asli, belum dikelola. Kalau sudah diolah bisa dijadikan, terutama yang perempuan suka memakai perhiasan, ibu kita atau adik atau kakak kita yang perempuan bisa memakai sebagai gelang atau sebagai anteng. Ini dari emas. Terus juga hasil dari batu bara, ini terkenal sekali di Indonesia, menjadi komoditi ekspor Indonesia, terutama di daerah Kalimantan. Fungsinya untuk apa ini? Ini adalah sumber energi yang digunakan untuk menghasilkan energi, biasanya digunakan oleh industri-industri
besar. Sebenarnya di rumah tangga bisa digunakan juga, dikenal sebagai briket batu bara, tapi sayang Indonesia belum begitu banyak yang menggunakan karena Indonesia masih banyak menggunakan gas LPG. Nih, yang sering digunakan ibu-ibu adalah gas LPG, tidak batu bara. Penghasilnya Kalimantan, Sumatera Barat, Sumatera Selatan. Nih. Juga minyak bumi, saya tidak tulis di sini, minyak bumi itu juga adalah hasil tambang Indonesia. Penghasilnya kalau di Jawa Tengah itu di Cepu dan Cilacap, kalau di Sumatera itu di daerah Sungai Gerong, ya, Sumatera Selatan, dan di Riau, di Dume Riau. Ini adalah hasil tambang. Ini hasil tambang ini adalah sumber daya, kalau kalian ingat pelajaran kelas 6 atau kelas berapa di SD, ini sumber daya yang tidak bisa diperbarui. Lain dengan sumber daya hutan. Kalau hutan ini sumber daya yang bisa diperbarui. Kenapa? Karena kalau misalnya hutan itu gundul, kita bisa melakukan usaha reboisasi. Kita bisa mengadakan usaha tebang pilih, tidak menebang secara besar-besaran, tapi dipilih yang besar yang sudah bisa digunakan untuk keperluan manusia. Tapi kalau tambang, ini adalah sumber daya yang tidak bisa diperbarui. Habis ya butuh bertahun-tahun lagi untuk dijadikan. Kenapa? Karena hasil tambang ini biasanya didapat, ya, dihasilkan dari fosil-fosil hewan, binatang, tumbuhan, ataupun manusia yang sudah berjuta-juta tahun yang lalu, sehingga tidak bisa diperbarui. Oleh karena itu, kalian harus menggunakan secara hemat. Caranya bagaimana? Supaya kalau kita di rumah, misalnya ada listrik, pakai lampu, kalau tidak perlu ya tidak usah kamu nyalakan. Itu salah satu cara kita untuk melakukan penghematan terhadap sumber daya tambang. Kenapa? Karena ini nggak bisa diperbarui, kalau habis ya sudah. Ini. Sedangkan cara lain kita bisa mencari alternatif bahan lain, misalnya tidak ada gas, bisa menggunakan tadi briket batu bara. Nih. Juga bisa menggunakan pemanfaatan barang-barang bekas. Ini salah satu cara kita untuk melakukan penghematan terhadap sumber daya tambang. Ini adalah harus kita jaga betul, supaya tidak hanya kita yang bisa menggunakan, tapi juga nanti penerus-penerus kita bisa menggunakan hasil tambang. Contohnya ini, banyak sekali sebenarnya, kalian bisa mencari sendiri, Ibu hanya kasih contoh ini aja. Terus sumber daya alam lainnya, yang ketiga dari kemaritiman Indonesia. Kamu ketahui Indonesia adalah negara kepulauan, sebagian besar wilayahnya adalah perairan dan menghasilkan banyak sekali sumber daya kemaritiman, salah satunya adalah perikanan. Sumber daya perikanan Indonesia itu cukup besar, tapi sayang belum dimanfaatkan secara optimal. Kenapa? Karena jumlah antara hasil ikan yang ditangkap dengan nelayan dengan jumlah ikan yang ada itu belum seberapa. Nih, contoh ikan yang dihasilkan banyak sekali. Ada tuna, mungkin kalian pernah makan, misalnya gurame, udang, bandeng. Nah, ini adalah salah satu hasil perikanan. Tapi sayang karena belum dimanfaatkan secara optimal, maka perikanan di Indonesia itu biasanya ada illegal fishing. Ini adalah orang-orang dari luar wilayah Indonesia yang mencari ikan di dalam negeri Indonesia. Nih, sehingga nanti ketika ada menteri kita waktu itu yang bernama Menteri Perikanan bernama Bu Susi, itu ada istilah tenggelamkan kapal. Nih. Juga adalah lagi dari kemaritiman, tidak hanya dari hasil ikan, itu adalah juga terumbu karang. Terumbu karang atau koral, kalau yang terkenal di Indonesia itu di Bunaken. Terumbu karang ini sangat penting bagi
ekosistem kelautan, karena ini adalah tempat mencari ikan, tempat ikan atau binatang laut mencari makanan, sehingga terumbu karang itu mempunyai dua fungsi. Satu, fungsi ekonomis, ini adalah biasanya digunakan karena keindahan nih seperti ini. Keindahannya, ini salah satu contoh nih, ini adalah terumbu karang keindahannya. Biasanya digunakan untuk pariwisata yang suka menyelam di dasar laut, bisa melihat keindahan. Ini kalau di Indonesia di daerah Taman Wisata Bunaken. Bisa menambah income penduduk setempat. Secara ekologis, terumbu karang inilah tempat ikan mencari makan. Karena itu harus dilestarikan. Caranya gimana? Dalam mencari ikan tidak boleh menggunakan jaring pukat harimau karena bisa merusak ekosistem laut. Tidak boleh menggunakan bom sehingga bisa merusak ekosistem laut terutama terumbu karang. Terumbu karang ini kalau rusak, ikan tidak bisa mencari makan sehingga dasar laut pun gesang, ikan pada mati karena nggak ada tempat tinggal lagi. Ini adalah contoh dari terumbu karang. Ini adalah salah satu contoh hasil perikanan tadi. Saya kasih contoh lobster ini atau sejenis udang-udangan. Terus yang ketiga yaitu hutan bako. Ini hutan bako, contoh hutan bako. Ini juga sama seperti terumbu karang, merupakan daerah ekosistem di laut sangat penting sekali. Ini juga tempat ikan hidup di sini. Kenapa? Karena di sini fungsinya hutan bako ini juga ada fungsi sama sebagai ekologis dan ekonomis. Ekologisnya tempat tinggal binatang laut ini. Dan juga selain tempat tinggal binatang laut, hutan bako ini juga bisa menjadi pencegah abrasi pantai sehingga daerah-daerah pantai terlindungi dari erosi yang kita kenal sebagai abrasi. Kalau secara ekonomis, hasil hutan bako ini bisa dijadikan kayu bakar ataupun arang. Bahkan di daerah-daerah sekitar Pantura yang ada hutan bakonya, ini biji hutan bako ini dari akar sampai buahnya bisa dimanfaatkan. Contohnya kalau buahnya itu digunakan untuk membuat makanan. Salah satu ini adalah hasil-hasil alam di Indonesia yang kita cintai, yang kaya menjadi potensi sumber daya alam, dan ini berguna sekali untuk kehidupan bangsa Indonesia karena bisa menambah devisa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Demikian untuk kali ini, pembelajaran kali ini tentang potensi sumber daya alam kemaritiman di Indonesia. Sampai di sini dulu. Nanti kalau ada kesulitan, kalian bisa bertanya kepada saya atau Bu Titi atau Pak Eko ataupun Bu Ana, bisa melalui Classroom ataupun WA di grup. Sebelumnya saya akhiri, saya berpesan kalian tetap menjaga kesehatan, tetap di rumah, tidak dolan kemana-mana atau bermain kemana-mana, belajar, kirimkan tugas dengan tepat waktu. Sampai di sini dulu hari ini, kita sambung lagi untuk pelajaran minggu besok tentang dinamika penduduk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.